Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib dan salat isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kemudahan kepada kita semua di malam hari ini, sehingga kita bisa hadir lagi di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah, dan sambil menunggu sholat isya kita kembali duduk untuk mempelajari agama kita, ya, dengan mengkaji kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah, kita sudah masuk pada bab yang ke-37, yaitu babu minasyirki iradatul insan bi'amalihi dunya, termasuk kesyirikan ketika seseorang itu beramal amal akhirat tetapi niatnya untuk mendapatkan dunia. Jadi amalnya amal akhirat, tapi tujuan dia melakukan amalan itu niatnya apa? Niatnya semata-mata hanya dunia. Maka ini syirik dan diperbolehkan. Ya. Dan kita sudah sebutkan, ya, jemaah sekalian, beberapa ayat dalam Al-Quran, ya, ancaman yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bagi mereka yang beramal hanya tujuannya dunia. Ya, dia misalnya dia misalnya berdakwah, tujuannya semata-mata hanya untuk mendapatkan dunia. Itu saja tujuannya. Kalau ada, dia mau. Kalau tidak ada, tidak mau. Ini yang dimaksud. Jadi memang murni motivasinya dunia. Ya, kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir beliau, ya, al-ba'ithu ala tilka al-ibadah al-gharadu dunyawi wahdahu. Jadi yang memotivasi dia untuk melakukan ibadah itu murni semata-mata dunia saja. Bihaitsu law fuqida dzalika al-ghard, di mana kalau tujuannya itu tidak diberikan, la turikal amal, dia tinggalkan itu amalan. Ya, itu saja motivasinya, ya, ini yang dimaksud. Ya, jadi dia beramal, dia beribadah, tujuan utamanya hanya dunia yang dia inginkan. Maka ini bahaya, dan ini masuk dalam kesyirikan. Nah, tadi sudah kita bahas ayat-ayatnya, ya. Ada beberapa ayat yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, di mana semua ayat-ayat yang kita sebutkan itu, ya, ujung-ujungnya kata Allah, orang-orang yang seperti itu, apa kata Allah? Fama lahu fil akhirati min nasib. Di akhirat tidak ada bagian untuknya sedikit pun. Tidak ada bagiannya. Kenapa? Sudah dikasih di dunia. Ya.
Dalam ayat yang lain dikatakan summa ja'alna jahannama yaslaha. Kemudian di akhirat balasannya hanya jahannam. Dalam ayat yang lain balasannya hanya jahannam yaslaha. Dia akan masuk ke dalamnya madmuman madhura, dalam keadaan terhina dan terlaknat. Ya, adapun di dunia karena lihatnya dunia dikasih oleh Allah. Ya kan? Ya, sebab Nabi kan mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang, kata Nabi, mendapatkan sesuai niatnya. Kalau niatnya murni dunia, apa kata Allah, kami beri di dunia ini, kami akan beri, kata Allah, dan tidak dirugikan oleh Allah. Tapi di akhirat balasannya hanya apa? Jahannam, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik. Berikutnya beliau bawakan satu hadis tadi. Setelah beliau bawakan satu ayat, beliau bawakan satu hadis terkait dengan bab, terkait dengan pembahasan bab ini. Tidak bolehnya seseorang beramal amalan akhirat kemudian tujuannya hanya dunia. Beliau berkata, wa fis sahih, dan di dalam hadis atau di dalam kitab as-sahih, di dalam kitab as-sahih, yang dimaksud as-sahih di sini adalah Sahih Bukhari. Ya, jadi maksudnya beliau di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, kitab Imam Bukhari, ya, berisi hadis-hadis Nabi, ribuan hadis-hadis Nabi. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Di sini dalam hadis ini Nabi mendoakan. Nabi mendoakan. Tetapi yang Nabi doakan ini orang-orang yang celaka. Makanya doanya Nabi doa celaka di sini. Di sini Nabi doakan mereka dengan 3 doa. Dan 3-tiganya adalah doa yang mengerikan. Ya, biasanya Nabi itu kalau mendoakan umatnya mendoakan yang baik. Tapi dalam hadis ini ternyata tidak. Dalam hadis ini Nabi mendoakan 3 doa menakutkan, doa celaka. Kenapa didoakan sampai 3 doa celaka? Karena orangnya ini betul-betul keterlaluan. Ya, orang yang melakukan ini didoakan oleh Nabi sampai 3 doa celaka karena orangnya ini keterlaluan betul. Ya, tidak selayaknya dia begitu. Tapi ternyata ketika dia lakukan itu, kemudian Nabi pun doakan dengan 3 doa celaka. Kita lihat apa doanya. Nabi mengatakan, pertama kata Nabi, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Ini yang didoakan oleh Nabi. Kata Nabi, ta'isa. Ya, ta'isa artinya apa? Ya Allah, binasakan. Ta'isa artinya halak. Ya Allah, binasakan dia. Itu artinya ta'isa. Ya. Kenapa kita terjemahkan binasakan? Karena ta'isa itu dalam bahasa Arab artinya orang yang jatuh dari atas, kepalanya sampai di bawah. Itu namanya ta'isa. Jadi orang jatuh kepalanya sampai di bawah. Kira-kira kalau ada orang jatuh dari ketinggian,
baru kepalanya duluan sampai, kira-kira selamat tidak? Nah, itu namanya ta'isa. Kalau orang jatuh, kakinya sampai, mungkin kakinya patah. Tapi kalau kepala sampai ke bawah, nggak ada harapan hidup itu. Ya, jangankan jatuh dari atas, jatuh terpeleset saja, kalau kepala sampai kepala terbentur itu sudah luar biasa itu. Kenapa saya katakan demikian? Kebetulan kata Allah, istri saya baru-baru itu terpeleset, kemudian terpeleset kepalanya belakang ini terbentur ke lantai. Begitu saja, itu luar biasa, sampai kayak mau gila. Ya, sampai kemana-mana, dibawa kemana-mana, kayak mau gila. Padahal ada terbentur ini. Apalagi kalau jatuh dari atas, baru kepala sampai ke bawah. Itu tidak ada harapan hidup, kecuali dengan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang motor kecelakaan, tidak pakai helm, kemudian kepalanya akan nunjuk di itu kayak otak biasanya, pendarahan meninggal itu biasanya. Apalagi kalau jatuh dari ketinggian, baru kepala duluan, bisa jadi leher itu lepas. Nah, ini yang dimaksud dengan ta'isa. Nah, ini yang akan didoakan, ya Allah, ta'isa. Apa itu ta'isa tadi? Binasakan orang itu, artinya ya sebutkan gambarannya. Kalau jatuh kepalanya duluan, pasti hancur itu orang. Siapa yang didoakan binasa? Kata Nabi, Abdul Dirham, hamba-hamba dirham. Hamba-hamba dirham. Dirham itu apa? Dirham itu mata uang dulu, mata uangnya Nabi dulu. Ya, kalau kita hamba-hamba rupiah, kalau Amerika hamba-hamba dolar, gitu. Jadi celaka, ya Allah, hancurkan, binasakan hamba-hamba hamba-hamba duit, hamba-hamba rupiah, hamba-hamba dolar. Kemudian Nabi doakan lagi, ya Allah, binasakan hamba-hamba khamisah. Kalau dinar itu mata uang emas. Kalau dirham itu uang perak, mata uangnya dulu dipasangkan sallallahu alaihi wasallam. Tapi doakan ini. Kemudian berikutnya, ya Allah, binasakan, hancurkan hamba-hamba khamisah dan hamba-hamba al-khamilah. Khamisah ini sejenis pakaian mewah, kain-kain mewah. Ya, sebab dulu di masa Nabi pakaian itu menjadi kebanggaan. Ya, begitu. Intinya adalah sekalian, intinya kalau kita simpulkan, Nabi doakan kehancuran bagi hamba-hamba dunia. Intinya, hamba-hamba dunia. Apakah di situ hamba kendaraan, hamba jabatan, pokoknya terkait dengan dunia, dia menghambakan dirinya pada dunia. Jadi harus dari hamba kepada Allah. Ini tidak, dia menjadi hamba-hamba dunia. Ya, jamaah sekalian, Nabi kemudian jelaskan tanda-tandanya orang yang hamba dunia itu. Salah satu tandanya disebut oleh Nabi di sini. Kata Nabi, in u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita. Ini tanda hamba-hamba dunia. Apa kata Nabi? Jika diberi, dia terima. Jika tidak, dia marah. Ini gambaran dari Nabi ya. Jika diberi, dia senang, dia mampu, dia berbuat.
Jika tidak, marah dan tidak mau berbuat. Jadi motivasi dia beramal ini dia duit dia. Kalau dikasih senang, mau, semangat. Kalau tidak, tidak mau, marah. Inilah hamba-hamba dunia, yaitu beramal, tapi apa tujuan utamanya di balik itu? Dunia. Kalau dikasih, mau, senang. Kalau tidak mau dan marah. Ini yang dimaksud. Maka ini yang kami doakan. Ya Allah, hancurkan orang-orang seperti ini, binasakan dia. Berarti jatuh dari atas ke bawah ada dua. Jadi jamaah sekalian, hadis ini juga terkait dengan pembahasan kita, yaitu orang beramal amalan akhirat, tetapi tujuan utamanya adalah dunia. Kalau dikasih, dia beramal. Kalau tidak mau. Ya mungkin Bapak bisa kasih contoh ya, contoh-contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang pernah kita sampaikan, misalnya ada seorang dai misalnya berdakwah amalan akhir, berceramah amalan akhir. Nah, apa tujuan dia berdakwah? Nah, dilihat. Kalau tujuan utamanya adalah dunia, kalau dikasih dia mau, kalau tidak mau. Ini yang dimaksud. Kadang-kadang kita diinvolve dia, jika diberi dia mau, dia ridho. Wa illam yu'ta, kalau tidak mau dia dan marah. Ya, mungkin para ulama memberi contoh yang lain. Ya, para ulama memberikan contoh seperti orang yang menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama adalah apa? Ibadah, amal soleh. Harusnya kita menuntut ilmu mencari ridha Allah, bukan mencari dunia. Nah, ketika ada orang menuntut ilmu, tujuan utama dia menuntut ilmu mencari dunia, ini yang tidak boleh. Ini yang tidak benar. Bisa dipaham? Bukan berarti tidak boleh apa? Tidak boleh mengambil dunia dari situ. Tapi ketika tujuan utama adalah itu, ini yang tidak benar. Bisa dipaham Pak? Ketika ada orang misalnya berdakwah, kalau tujuan utamanya adalah dunia, kalau tidak dikasih tidak mau, ini yang tidak boleh. Tapi bukan berarti mereka tidak boleh menerima, boleh. Tapi jangan itu tujuan utama. Bisa dipaham Pak? Bisa dipaham? Kalau dikasih dia ambil, kalau tidak mengamal, dan dia tetap berdakwah. Gitu. Tapi bukan berarti haram mengambil, tidak haram, dibolehkan. Tapi jangan itu yang menjadi tujuan utama. Dalam arti kalau tidak dikasih, maka tidak boleh berdakwah, tidak boleh datang ke situ. Kenapa tidak dikasih? Atau dikasih tapi tidak sesuai dengan target misalnya, tidak mau dia. Ini yang tidak dibenarkan. Karena ini amal soleh. Ibadah adalah, dakwah adalah amal soleh, ibadah. Dan yang namanya ibadah harus apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa dipaham? Nah, sama dengan orang menuntut ilmu tadi. Misalnya Pak, ada orang menghafal Al-Quran, contoh. Ada orang menghafal Al-Quran. Apa tujuannya menghafal? Nah, dilihatnya. Apa niatnya? Kalau tujuannya menghafal Al-Quran, tujuannya adalah untuk memahami Al-Quran, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mengharapkan surga, untuk memberikan kemuliaan kepada orang tuanya di hari kiamat, itu benar. Itu benar. Tetapi kalau tujuan utama dia menghafal Al-Quran, murni dunia, semata-mata dunia yang menggerakkan dia, maka ini tidak benar. Ini tidak dibenarkan dalam agama. Bisa dimaafkan?
Ya, tapi bukan berarti tidak boleh. Misalnya ada orang menghafal Al-Quran, memang Masya Allah dia betul, dia menghafal Al-Quran supaya dia paham agamanya, dia mengerti agamanya, supaya lembut hatinya, supaya memberikan syafaat baginya di hari kiamat, memberikan juga syafaat kepada orang tuanya. Cuma saat dia menghafal Al-Quran, dia mendapatkan dunia tanpa dia harapkan, tanpa dia minta-minta, dikasih, tidak masalah. Bisa dipaham? Tapi kapan itu menjadi target utama dalam menghafal Al-Quran, ini tidak benar dan dibenarkan. Nah, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi bisa dikasih contoh-contoh yang lain. Ada orang bersedekah karpet masjid, contoh. Apa motivasinya dia bersedekah? Apa motivasinya? Kalau motivasinya karena Allah, bagus. Tapi kalau motivasinya karena dunia, karena jabatan yang dia kejar, yang dipilih misalnya, ini yang tidak boleh. Kalau dipilih, banyak karpetnya. Kalau tidak, diambil kembali karpet itu. Inilah yang dimaksud jamaah sekalian. Beramal amalan akhirat, tapi tujuannya adalah dunia. Kena ayat ini. Ancaman dari ayat Al-Quran Al-Karim. Dan kita jamaah sekalian sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, orang yang beribadah, orang yang beramal, motivasinya dunia, terlalu rendah itu orang. Rendah itu orang. Kenapa? Dia mengejar sesuatu yang hina dan meninggalkan sesuatu yang mulia. Apa yang Allah berikan jauh lebih mulia. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kalian akan sirna, apa yang ada di sisi Allah itu yang kekal. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Sungguh kenikmatan akhirat jauh lebih baik bagimu daripada kenikmatan dunia. Maka orang yang beramal amalan akhirat, amalan hebat, dakwah, jihad, menuntut ilmu, ini balasannya luar biasa. Tapi ketika dia melihatkan dunia, sungguh rendah sekali. Dia mencari sesuatu yang rendah, kemudian meninggalkan sesuatu yang mulia. Makanya para sahabat itu jamaah sekalian, kalau sahabat kita lihat kehidupan para sahabat luar biasa. Luar biasa target mereka dalam beramal. Ada satu sahabat Bang, seorang orang Badui. Orang Badui. Kita tahu orang Badui ya. Orang Badui itu yang tinggal di pelosok-pelosok, di gunung-gunung, jarang turun kota. Di pelosok-pelosok tidak punya tempat tinggal tetap. Ya, satu tempat pindah lagi tempat lain, tempat tinggal tetap itu orang Badui. Ya, suku pedalaman begitu ya. Subhanallah, ada seorang orang Badui. Kemudian datang ke Nabi SAW, bertanya kapan pergi jihad, kapan ada panggilan jihad. Maka Nabi memberitahukan jadwalnya. Maka dia pun mendaftar untuk ikut jihad. Arab Badui mendaftar, berangkat dia berjihad. Setelah selesai jihad, kan ada namanya ghanimah Pak ya. Ghanimah apa itu ghanimah? Harta rampasan perang. Jadi kalau umat Islam berjihad melawan orang kafir, kemudian orang kafir kalah, kemudian mereka banyak hartanya itu menjadi milik kaum muslimin nanti. Namanya ghanimah. Jadi kalau mereka tinggalkan orang kafir punya emas satu gudang, itu nanti menjadi milik kaum muslimin. Itu namanya ghanimah. Nah, harta ghanimah itu kan itu nanti akan dibagi kepada orang-orang yang ikut jihad dan mereka berhak dapat itu. Ya. Maka jamaah sekalian, setelah selesai jihad dan Allah memenangkan Nabi dan para sahabat, mereka mendapatkan ghanimah yang begitu banyak. Banyak sekali ghanimah didapat. Nabi bagi-bagikan.
Nabi bagikan kepada sahabat. Ketika Nabi bagikan kepada sahabat, tiba-tiba Arab Badui tadi tidak ada di tempat, tidak ada orang itu di tempat. Saat pembagian Arab Badui tidak ada. Nabi tanya, mana Arab Badui itu? Ada yang kenal? Kata sahabat, ada satu sahabat mengatakan, saya tahu di mana tempatnya. Kata Nabi, kalau begitu bawakan bagiannya. Dikasih bagian, bawakan bagian untuk dia. Bilang ini bagian untukmu yang Nabi berikan. Dibawakan. Ternyata Arab Badui itu sedang menggembala kambing. Kambingnya orang digembalakan. Dia bekerja untuk orang lain, menggembalakan kambing orang. Dikasih. Setelah dikasih, dia bertanya, apa ini? Apa ini yang kamu berikan kepada saya? Kata orang itu, Qismun qasamahu laka Rasulullah SAW. Ini adalah harta ghanimah yang Nabi bagikan untukmu. Kamu berhak mendapatkannya. Masya Allah. Dia berhak dapat. Diambilnya harta ghanimah itu, diambil, dibungkus. Setelah itu dia bersegera memakai baju, kemudian bersegera datang ke Nabi ke kota Madinah. Di bawah itu harta ghanimah. Kemudian dia bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, mahada, apa ini? Apa ini? Maka Nabi mengatakan, itu adalah ghanimah, kamu berhak mendapatkannya. Apa jawabannya Arab Badui tadi? Dia mengatakan, ya Rasulullah, ma ala hadha taba'tu. Saya berjihad bukan karena ini dan bukan karena ini. Ya, luar biasa. Saya berjihad bukan karena ini, bukan untuk mendapatkan yang seperti ini. Walaupun berhak dapat, boleh, bahkan halal diterima itu. Ada dalil dari Al-Quran, pembagian itu ada. Dalam surah At-Taubah ada wa'lamu annama ghanimtum. Ada pembagian itu. Mereka berhak dapat. Tapi apa kata awal? Saya berjihad bukan untuk itu. Terus apa niat berjihad? Innama ittaba'tu ala an urma hauna. Sesungguhnya saya berjihad supaya ada satu anak panah menancap di leher. Kemudian saya mati, saya syahid, kemudian masuk surga. Itu saya. Bukan itu. Masya Allah ya. Apa kata Nabi SAW? Nabi tidak kepala, kamu sekali. Apa kata Nabi? Intasduqillah yasduqkan. Jika niatmu jujur, betul-betul jujur niatmu itu, Allah pasti akan mewujudkan keinginan. Jika betul kamu jujur, Allah pasti akan mewujudkan tujuanmu itu. Maka Nabi SAW mengambil itu dari Imam, memberikan kepada yang lain. Kemudian jamaah sekalian, datang lagi jihad berikutnya. Mendaftar lagi Arab Badui tadi. Subhanallah, setelah selesai jihad ternyata banyak korban berjatuhan di pihak kaum muslimin. Diperiksa korban demi korban dibawa di hadapan Nabi. Ternyata di antara korban yang ada adalah Arab Badui tadi. Di antara yang meninggal adalah Arab Badui tadi. Ketika Nabi melihat Arab Badui tadi, Nabi berkata, ahwa. Wahai para sahabatku, inikah orangnya? Maksudnya inikah orangnya yang Arab Badui itu? Inikah dia? Kata sahabat, dia betul, dia adalah orang. Subhanallah. Apa kata Nabi? Sadaqah fasaddaqahullah. Dia telah jujur dengan niatnya, maka betul-betul Allah mewujudkan impiannya. Ternyata betul. Dia meninggal Pak. Dia meninggal persis apa? Seperti yang dia bilang. Saya mau apa? Saya mau ada anak panah menembus di sini, tembus di sini. Persis, betul. Yang dia tunjuk itu. Satu anak panah menembus lehernya, menusuk lehernya, tembus di sini. Persis. Seperti yang dia inginkan. Makanya Nabi berkata, sadaqah, orang itu telah jujur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah betul-betul mewujudkan impiannya. Masya Allah. Nabi pun
membuka bajunya, kemudian Nabi membungkus sahabat tersebut dari orang Badui, kemudian Nabi sholati, kemudian Nabi berkata, ya Allah, Allahumma inna hadha abduka, ya Allah sesungguhnya inilah hambamu, dia telah keluar berjihad jujur di hadapan, maka dia pun mati syahid. Fa'ana syahidun alaihi, ya Allah, saya yang akan bersaksi untuk di hadapanmu di hari kiamat, insyaallah. Jadi lihatlah ya masyarakat para sahabat itu bagaimana motivasi mereka beramal. Jadi dalam jihad itu kan boleh kita mengharap, boleh, tidak masalah. Tapi ketika seseorang betul-betul memurnikan niatnya hanya untuk pahala, itu lebih bagus. Tapi boleh dia mengambil kewajiban pahala, dia dapat. Sebab ada pembagiannya dalam Al-Quran Al-Karim. Ya. Tetapi jamaah sekalian, harusnya seorang muslim itu niat utamanya adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu niat utama kita dalam beramal. Baik. Kemudian kita lanjut ke hadisnya. Jadi Nabi tadi doakan yang pertama apa? Ta'isa tadi? Binasa. Kemudian doa yang kedua, ta'isa wa takasa. Ta'isa wa takasa. Ya Allah, hancurkan dia dan jangan biarkan dia bisa bangun. Jadi tadi jatuh kan? Jatuh, kemudian kepala terbentur, ya hancurkan. Apa kata Nabi? Tambah lagi, jangan biarkan bangun kembali. Artinya tewas dulu, tidak bisa bangun lagi. Luar biasa. Kemudian doa yang ketiga, wa idza syika falan taqasha. Dan ya Allah, jika dia tertusuk duri, maka jangan biarkan dia bisa mencabutnya, dan jangan biarkan ada orang lain bisa mencabut duri itu. Masya Allah. Apa kata Nabi tadi? Ya Allah, jika dia tertusuk duri, maka jangan biarkan dia bisa mencabut duri itu, dan jangan biarkan ada orang bisa mencabut duri dari itu. Kira-kira apa gambarannya? Artinya kalau dia tertimpa bala, jangan biarkan ada orang bisa menyelamatkan diri dari bala. Jadi jangan biarkan dia selamat, dan jangan biarkan ada orang bisa menyelamatkan dia. Ini doa dari Nabi SAW. Doa bagi siapa? Doa bagi mereka yang menjadi hamba-hamba dunia. Hamba-hamba dunia yang mana tadi? Yang ketika dia diberi, dia mau beramal. Kalau tidak mau beramal, itu termasuk hamba-hamba dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian jamaah sekalian, setelah Nabi mendoakan kejelekan bagi hamba-hamba dunia, sebaliknya Nabi doakan kebaikan. Jadi setelah Nabi doakan kejelekan, kemudian Nabi doakan kebaikan. Kebaikan bagi siapa? Kita lihat. Kata Nabi SAW, tuba, ya Allah, berikanlah tuba, berikan tuba. Ini doa Nabi. Apa itu tuba? Tuba itu adalah pohon yang ada di surga. Tuba itu adalah pohon yang ada di surga. Semua pohon yang ada di surga. Ya. Artinya orang ini didoakan masuk surga, dan di surga dia akan mendapatkan karunia sebuah pohon. Pohon apa? Namanya pohon tuba. Nah, pohon tuba ini jamaah sekalian adalah salah satu pohon yang ada di surga, yang disebutkan dalam hadis, ya, orang yang berkendaraan di bawahnya pohon itu, ya, baik, selama setahun lamanya berkendara, itu belum keluar dari bayangannya. Apa maksudnya? Jadi kata Nabi, yasiru raqibu fi dhilliha mi'ata 'amin
la yaqta'uha. Ya. Ada sebuah pohon di surga kata Nabi, pohon ini kalau kita berkendara di bawahnya sudah 100 tahun kita berkendara di bawahnya, kita belum keluar dari bayangannya. Apa maksudnya itu Pak? Pohon besar yang sangat rindang, yang sangat sejuk kalau kita berjalan di bawahnya. Saking besarnya itu pohon dan saking jauhnya itu bayangannya. 100 tahun kita berkendara di bawahnya itu belum keluar dari bayangannya. Dan ini hadis sahih riwayat Bukhari. Nah, inilah yang didoakan oleh Nabi. Ya Allah, berikan pohon ini untuk dia. Bukan berarti hanya dapat pohon ya, artinya apa? Segala fasilitas surga cuma disebutkan ini secara khusus. Ada nikmat istimewa yang Allah berikan kepada mereka. Dan Nabi doakan, ya Allah, berikan kepada mereka pohon ini. Siapa yang didoakan oleh Nabi? Kata Nabi li'abdi, yaitu hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ya akhidan bi'abdin akhidin bi'anani farasihi fi sabilillah. Yaitu hamba-hamba yang mengambil sendiri tali kekang kudanya. Mengambil sendiri tali kekang kudanya untuk berjihad. Ya. Ash'ad ra'suhu mughbarratan qadamah. Rambutnya acak-acakan dan kedua kakinya berdebu. Ya. Maksudnya di sini, ini Nabi gambarkan ini orang yang berjihad ya. Ketika dia berjihad, dia apa? Dia siapkan sendiri kudanya. Dia tidak menunggu disiapkan gitu. Dia ambil sendiri, bergerak sendiri. Dia ambil sendiri kudanya, tidak menunggu bantuan orang, tidak menunggu melayani orang. Artinya dia kesadaran sendiri. Dia ambil sendiri kudanya, dia siapkan kudanya untuk berjihad. Kemudian Nabi gambarkan apa? Rambutnya acak-acakan dan kakinya berdebu. Kata para ulama, dia tidak peduli lagi dengan penampilan dirinya. Yang dia pikirkan jihad sampai tidak ada waktu untuk bersoleh. Pokoknya dipikirkan jihad. Jadi apa? Ya. Kemudian, ikara fil hirasah, kala fil hirasah. Wa kana fis saqa kana fis saqa. Kata Nabi, jika dia ditempatkan di bagian pengamanan dia siap, dan jika dia ditempatkan di bagian belakang dia siap. Artinya dimanapun dia ditempatkan dia siap. Mau ditempatkan bagian belakang siap, mau ditempatkan bagian logistik siap, mau ditempatkan di mana saja dalam jihad dia siap. Ini gambaran orang yang ikhlas, betul-betul dia berjihad itu kan Allah. Dia tidak peduli mau diangkat dari komando dia siap. Kalau diangkat dari pasukan dia siap. Mau diangkat dari bawahan dia siap. Artinya di kondisi apapun dia siap selama dia berjihad di jalan Allah. Dia tidak peduli. Kenapa? Karena niatnya bukan mencari ketenaran, bukan mencari pamor, bukan. Niatnya jihad. Bisa paham? Ya. Jadi kalau misalnya kita di masalah dakwah ya, kadang dalam dakwah itu, kadang ada orang itu dalam dakwah itu kadang dia mau tampil. Dalam pengurus ormas saya, dia mau ketua. Kalau tidak ketua, tak mau dia. Kalau itu tidak tukang parkir, tak mau. Saya masa tukang parkir. Nah ini maksudnya. Artinya dia berjihad karena Allah. Mau ditempatkan di mana saja, yang penting dia ada andil dalam agama Allah siap. Gitu. Kenapa? Karena dia beramal bukan karena pujian, bukan karena kedudukan, dia beramal karena Allah. Sehingga dia pikirkan yang penting saya punya andil gitu. Ini maksudnya hadis. Maka inilah yang didoakan oleh Nabi. Betul-betul dia beramal itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena dunia, bukan karena itu dikata, bukan karena itu diangkat sebagai ilmu, bukan.
Kata Nabi tadi, kalau dia diangkat dari Sammam dia mau, kalau diangkat di logistik dia mau, dalam jihad mau apa saja, yang penting ada dirinya dia siap. Jadi apa? Nah, inilah yang dimaksud, inilah yang didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini menunjukkan betapa murninya dia niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi mau di tukang parkir dia mau di bagian konstruksi dia mau di ketua dia mau wakil ketua dia mau bendahara dia mau apa saja, yang penting ada andil saya gitu. Tidak dilibatkan dalam pengurusan pun tidak masalah. Kenapa? Ya saya bisa menyokong dari belakang. Kan begitu. Yang penting apa? Yang penting saya ada andilku di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dipikirkan. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini semua ayat-ayat dan hadis ini menjadi nasihat bagi kita semua, terutama diri saya pribadi, ya, agar kita dalam beramal itu betul-betul yang kita inginkan adalah surga Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita harapkan adalah ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita beramal, motivasi kita beramal semata-mata hanya dunia saja. Alhamdulillah. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan. Insyaallah Taala di pertemuan berikutnya kita akan masuk bab yang baru. Insyaallah Taala. Ya, ada pertanyaan? Ya, silakan. Kita ini mungkin ya harus mau sukses di dunia. Ya. Kita hidup juga ini mungkin mau sukses di dunia. Barangkali selalu jauh orang saya seperti saya kemarin. Saya dulu nanti pagi saya dulu salah dua seperti itu. Dan satu hari itu mungkin banyak kita tahu kepada supaya Ya. mendapatkan rezeki, ya, mendapatkan rezeki. Apakah ini termasuk kita cinta dunia? Ya. Karena kita ini kan mungkin tidak bisa bersedekah tanpa ada rezeki yang dari Allah Subhanahu. Kita minta doa supaya bagaimana bisa kita kasih rezeki, mungkin bisa kasih ke anak dan istri dan dia bersedekah. Apa ini dalam hal ini tidak termasuk cinta dunia? Yang kedua tadi dicontohkan bahwa seorang penghafal Al-Quran, ya, dia punya, mungkin kita tidak tahu yang menghafal bagaimana. Mungkin dalam menjelang ini Ramadan itu Ustaz itu kan mencari imam, ya, mencari imam tauhid. Kadang-kadang ada imam itu bisa kita masukkan sekian mungkin kasih, tapi dia lebih dulu ini targetnya saya dalam satu Ramadan ini. Apa ini termasuk yang mencinta dunia itu? Jadi dalam agama kita ada amalan itu, Pak, ada amalan. Yang amalan itu Allah janjikan dunia, seperti silaturahim, ya kan? Sedekah. Kalau kita bersedekah, ada balasan dunia kan? Dia apa? Itu ada ayat-ayat tentang itu. Misalnya kita ada hadis Nabi, dawaw mardadu bis-sadaqah, sembuhkanlah penyakitnya orang yang sakit dengan sedekah. Ya kan? Berarti kan ada dunia di balik sedekah itu. Ya, dan itu ada hadis tentang itu. Nah, yang seperti ini, para ulama mengatakan tetap niat utama kita adalah akhirat. Tetap niat utama kita sedekah apa? Akhirat. Tapi kalau ada juga niat mau sembuh boleh. Tapi ingat, tetap yang pertama itu apa? Akhirat. Kita sedekah karena pahala. Kita sedekah karena surga. Kita sedekah karena ridho Allah. Tetap itu yang utama. Itu yang paling pertama kita munculkan. Adapun kemudian ada juga niat mau sembuh, boleh. Boleh. Sama dengan silaturahim. Silaturahim kan di antara faedahnya silaturahim memudahkan rezeki. Ada dalil tentang itu. Memudahkan rezekinya kan? Nah,
Kita silaturahim, datang ke keluarga, berkunjung, membantu keluarga. Tetap niat awal itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tetapi kalau misalnya sudah ada niat awal itu karena Allah, kemudian juga pengen dilancarkan rezekinya, tidak masalah. Tidak masalah seperti itu. Itu tidak dianggap pencipta dunia, tidak. Tapi selama dia niat awalnya itu adalah Allah. Bisa apa? Ya, sama tadi seperti kita sholat duha. Kalau dia sholat duha murni bisa sholat duha hanya rezeki, itu tidak benar. Murni dia bersedekah supaya sembuh. Kalau sudah sembuh tidak. Nah, itu tidak benar itu. Itu masuk dalam dunia. Jadi beramal karena dunia saja. Ya. Jadi kita tetap harus lihat awal itu karena Allah. Kemudian juga kita berharap kesembuhan dari Allah lewat sedekah kita. Tetap lihat awal karena Allah, dan kita juga berharap kepada Allah, semoga dengan sedekah saya Allah mudahkan rezeki saya. Boleh seperti itu, Pak. Tidak masalah. Termasuk tadi misalnya menghafal Al-Quran. Ya kan, sudah tradisi kita di setiap Ramadan kan cari orang taruh, ya dicari menghafal Al-Quran. Ya, dan masjid-masjid kan membeli. Nah, maka yang menghafal Al-Quran dari imam ini harus betul-betul perbaikinya. Boleh kalian terima, boleh, tidak masalah. Tapi ingat, niat awal adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat awal apa? Ingin sholat juga. Niat awal dia mau menjadi imam karena mau sholat juga, butuh sholat. Dan ingin memberi manfaat kepada jamaah masjid supaya ada pemimpin mereka, itu niat awal. Gitu. Jangan yang dia tembak itu itunya. Nah, apalagi sampai menawar, itu tidak benar. Itu sudah kelihatan itu. Kalau sudah menawar itu sudah kelihatan motivasinya. Ya. Jadi kalau ada yang panggil ada penghafal dipanggil, sudah saja, tidak usah tanya apa-apa. Sudah saja. Ternyata tidak dikasih. Sudah dikasih, tidak usah marah. Harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang lebih baik itu, Pak. Tidak usah khawatir. Kalau kita beramal karena Allah itu, Masya Allah, di tangan Allah rezeki itu. Terus kita yakin saja, intar surullah yang suruh. Kalau engkau menolong agama Allah pasti menolongmu. Allah tidak akan menyanyiakan hambanya. Ini agama Allah. Untuk maksiat saja dikasih rezeki, apalagi untuk agama. Kita harus yakin di situ. Ternyata kita akan dikasih, berarti Allah itu menguji iman kita di situ. Untuk kemudian Allah berikan yang lebih baik. Yakin saja ada lebih baik dari itu. Tapi kalau dikasih, alhamdulillah. Nah, itu bagus niatnya. Dipanggil, bisa kita datang teman-teman, siap. Langsung siap. Tidak usah ditanya berapa Kak. Kalau ditanya seperti itu sudah jelas. 10 juta. Kalau sedikit. Tahun lalu 10 juta, sekarang naik BBM. Wah, itu nyata itu. Dan ini ada cerita, Pak. Ada cerita nih. Kadang-kadang kita malu kalau mau cerita itu. Jadi pernah terjadi seperti itu, pernah terjadi. Di sebuah daerah Bugis, dikenal banyak penghafal Al-Quran. Ramai sekali pondok-pondok tahfidz. Maka ada salah satu jamaah kita, jamaah di sana, datang ke pondok penghafal itu mencari imam. Dia bilang bahwa masjid kami butuh imam. Kalau bisa carikan yang tua-tua, yang berusia, jangan kasih anak-anak, katanya kan, karena di jamaah masjid kami itu rata-rata orang tua. Kalau bisa kasih yang berusia lah, jangan kasih yang muda-muda, kemudian kasih yang bagus-bagus bacaannya. Ditanya berapa anunya kemampuan masjid? Bukan anak santri yang bertanya, pengurusnya yang bertanya begitu. Berapa? Ada pengurusnya ya? Berapa kemampuannya? Disebutkan. Kalau bagi saya Pak, tinggi sekali sudah tinggi sekali. Ya. Apa kata pengurusnya? Ayo. Pakai bahasa Bugis ya. Dia bilang pengurusnya begini, ayo
Masusah kau dia ikut. Masusah deh. Nasabah. Dari bicu do inu, napa belok. Apa artinya itu, Pak? Dari bicu do inu, napa belok. Sedikit uang, baru kamu yang hebat. Kalau sedikit uang, tembak itu kena. Tembak. Mahiro. Kalau uang 10.000 ya mahiro. Masa 10.000 baru mau memberikan sunu? Nah, itu subhanallah. Kadang-kadang kita sedih kan? Kasihan. Apalagi kasihan itu yang pelosok kampung itu, yang pemasukan masjidnya sedikit. Yang didapat Imam Tarwi itu yang baru belajar baca Al-Quran itu sulit mendapatkan imam-imam yang bagus. Kenapa? Karena baik cudoita. Ini sekarang yang membuat kita sedih kadang-kadang. Sama dengan penceramah juga itu, penceramah sudah berlari, sudah dipasang tarif itu. Kalau gitu tarifnya berarti 7 menit. Waktu saya berharga, katanya. Waktu kita berharga. Kalau hanya begitu 7 menit itu. Jadi waktu ceramah itu sesuai dengan tarif. Ya sekali lagi jamaah sekalian, kita tidak katakan haram. Sekali lagi kita tidak pernah mengharamkan itu. Ada didapat di balik itu. Tapi hati-hati kalau itu yang menjadi tujuan utama, apalagi sampai tawar. Ini tadi yang tidak dibenarkan. Tapi kalau misalnya ada imam dipanggil, dia siap, siapa saja yang panggil dia siap. Ada dikasih, tidak ada, dia siap. Kalau ada alhamdulillah, kalau tidak ada juga alhamdulillah. Dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di masa ini susah, yang cari seperti itu susah sekali, Pak. Prinsipnya orang sekarang tidak ada gratis. Kalau sejambat dan mampang kamarnya tutup. Kalau pinjaman lo sedih aja, ya kan? Mau biar saja harus bayar. Jadi mana-mana kita parkir saja, ada pembayaran. Kan begitu. Tidak ada gratis di dunia ini katanya. Ya, seperti itulah ya. Tapi alhamdulillah kalau kita belajar ilmu agama ada yang memberikan kontrol kepada kita ini. Kita belajar ilmu agama ada rambu-rambunya. Alhamdulillah. Cukup ya? Baik, cukup. Ya subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.